Hai semuanya, kembali lagi di Light Channel. Sejarah pelayaran bisa dibilang sama tuanya dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Jika tidak ada kapal, maka manusia tidak akan bisa menyeberangi sungai, danau, maupun laut. Berkat kapal pula lah, manusia bisa mengambil sumber daya alam yang tersedia di dalam laut. Namun sebaik-baiknya manusia membuat kapal dan menahkodainya, selalu ada peluang kalau kapal tersebut mengalami kecelakaan parah hingga tenggelam atau bahkan terbelah menjadi dua. Berikut ini adalah 4 contoh kecelakaan yang mengakibatkan kapal terbelah menjadi dua. Untuk yang belum klik tombol subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi unik lainnya. Mall Comfort 2013. Mall Comfort adalah kapal barang buatan tahun 2008 yang memiliki panjang total 316 meter. Pada tanggal 17 Juni tahun 2013, bagian tengah kapal Mall Comfort tiba-tiba saja retak saat sedang mengangkut peti kontainer sebanyak lebih dari 4.300 buah. Peristiwa ini terjadi sekitar 370 km di sebelah selatan pantai Yaman. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi setelah meninggalkan Singapura. Ada 26 orang awak di kapal ini di mana mereka terdiri 14 warga negara Filipina, 11 WN Rusia, dan 1 WN Ukraina. Saat kapal akhirnya terbelah menjadi dua, mereka semua terpaksa pergi meninggalkan kapal dengan memakai perahu darurat. Para awak tersebut kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. MV Wakasio 2020. MV Wakasio adalah kapal tanker keluaran tahun 2007 dengan panjang total mencapai hampir 300 meter. Pada tanggal 25 Juli saat sedang berada di sebelah selatan Mauritius, negara pulau di Samudera Hindia, kapal ini menabrak terumbu karang sehingga terjebak di sana. Kurang dari 2 minggu kemudian, minyak mulai merembes keluar dari badan kapal MV Wakasio. Saat peristiwa ini terjadi, MV Wakasio sedang memuat hampir 4.000 ton minyak. Hanya berselang 4 hari kemudian, sebanyak 1.000 metrik ton minyak sudah bocor dan mencemari perairan setempat. Karena Mauritius hanyalah negara kecil, pemerintah Mauritius lantas menerapkan status darurat sambil meminta bantuan dunia internasional. Negara-negara seperti Perancis, India, dan Jepang kemudian mengirimkan para tenaga ahli ke Mauritius. Warga dan relawan Mauritius juga beramai-ramai membangun tanggul yang terbuat dari kain dan rambut di tepi pantai. Tanggal 15 Agustus kapal MV Wakasio akhirnya terbelah menjadi dua akibat cuaca buruk dan terjangan ombak. Saat terbelah, sebanyak 90 ton minyak diyakini masih ada di dalam badan kapal, sementara ribuan ton lainnya sudah disedot keluar atau terlanjur merembes ke laut lepas. Sahras 2020. Sahras adalah kapal kargo asal Iran yang memiliki panjang total 50 meter dan tinggi 15 meter. Pada tanggal 11 Mei kapal tersebut bertabrakan dengan kapal Samudra Sakti I yang berasal dari Indonesia. Tabrakan terjadi di dekat Singapura. Saat peristiwa ini terjadi, Sahras sedang dalam perjalanan dari Port Klang, Malaysia, menuju Yangsan, China. Sementara Samudra Sakti I sedang dalam perjalanan dari Belawan menuju Bayah di Pulau Jawa. Seusai tabrakan, Samudra Sakti I berlayar menuju pelabuhan di Batam untuk menjalani perbaikan. Nasib kurang beruntung sayangnya harus dialami oleh Sahras. Kapal tersebut retak di bagian tengah sebelum kemudian terbelah menjadi dua. Akibatnya, kapal tersebut berada dalam kondisi terdampar. Titanic 1912. Jika bicara soal insiden tenggelamnya kapal hingga terbelah dua, pasti banyak dari Anda yang seketika langsung teringat akan insiden tenggelamnya kapal uap Titanic.
Pasalnya insiden ini pernah diangkat dalam film Titanic yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet. Pembuatan Titanic sudah dimulai sejak tahun 1909. Saat kapal megah ini selesai dibangun dan dipamerkan ke publik, sebanyak 100.000 orang menghadiri peluncuran Titanic. Selain karena kapal ini merupakan kapal pesiar yang besar dan mewah, alasan kenapa Titanic menarik perhatian begitu banyak orang adalah karena pembuatnya mengklaim kalau Titanic tidak bisa tenggelam. Tanggal 10 April tahun 1912, Titanic melakukan pelayan perdananya dari Inggris menuju Amerika Serikat. Tanggal 14 April peristiwa naas itu akhirnya terjadi. Titanic bertabrakan dengan gunung es, namun masih tetap bisa melanjutkan pelayaran. Belakangan diketahui kalau tabrakan tersebut menyebabkan lambung kapal mengalami kebocoran. Air laut pun mulai merembes masuk ke dalam lambung kapal. Hanya berselang 1 jam kemudian, para penumpang kapal berhamburan panik menuju perahu-perahu penyelamat. Naas bagi mereka, jumlah perahu penyelamat yang tersedia di Titanic tidak cukup untuk mengangkut semua penumpang. Haluan kapal tersebut makin lama naik sebelum kemudian badan kapal Titanic terbelah menjadi 2. Titanic akhirnya tenggelam sepenuhnya pada tanggal 15 April dini hari. Peristiwa tenggelamnya Titanic merupakan salah satu insiden kapal tenggelam dengan jumlah korban tewas terbanyak. Dari total 2.240 penumpang beserta awak kapal, hanya 706 orang yang berhasil selamat.